Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Banglis, kembali lagi di podcastnya Vokasi BBPP MPV BBL bersama saya Icai. Hari ini ditemani oleh Bu Silvi. Kami akan bahas topik mengenai pendidikan secara umum dan vokasi secara khusus. Hari ini topiknya spesial, yaitu mengenai pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja. Hari ini sudah hadir 2 narasumber ataupun bintang tamu yang akan berbincang mengenai pelatihan tersebut. Ada siapa aja ini Bu Silvi hari ini? Kita sore ini dihadiri oleh Ibu Juni, yaitu Widya Suara Ali Muda di PWSB, dan Bapak Yosi dari tim PPMP. Beliau adalah staf PTP ahli pertama ahli ya pertama. Bu Silvia. Iya. Nanti kita bahas tentang pelatihan kurikulum yang sebentar lagi di tanggal 27 ya Bu Silvi. Untuk batch ketiganya. Selanjutnya kita akan kita sapa dulu dong. oh iya benar ya, sampai lupa. Selamat sore, Bu Juni, sehat? Sore, Alhamdulillah. Bapak Yosi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting. Sepertinya nggak usah bapak deh. Oh, Mas. Kayaknya terlalu. Ya. Mas Yosi. Okay. Mas yang tersesat di Medan kayaknya. Jadi nanti sebelum kita bahas tentang bagaimana pelatihannya, materi apa saja, kita mungkin bahas tentang latar belakang pelatihannya dulu ya Bu Silvia. Kita mungkin ke Mas Yosi dulu nih ya Mas Yos. Jadi gimana nih Mas Yos, latar belakang munculnya pelatihan ini? Kenapa penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja menjadi fokus utamanya? Oke, baik. Sebelum saya jawab pertanyaan, mungkin bisa sedikit saya ceritakan dulu perjalanan batch 1 sampai dengan batch 3 yang akan berjalan ini. Sebelumnya kami juga di tim kerja penjaminan mutu pendidikan vokasi khususnya dan secara umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik mengapresiasi ini. Kami cukup mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru SMK pendaftar pelatihan kurikulum ini yang ya kita tahu sekarang ini di masa efisiensi sudah tidak asing lagi kita dengan istilah sharing cost ya. Nah, dengan adanya sharing cost, kemudian pelatihan kurikulum ini di mana untuk terkait dengan biaya transport ini ditanggung oleh peserta masing-masing. Tetapi antusias Bapak Ibu guru untuk mendaftar pelatihan kurikulum ini cukup tinggi. Dibuktikan dengan batch 1 dan 2 untuk peserta yang mendaftar ini mencapai 850-an. Nah, sedangkan untuk peserta yang kita seleksi ini ada 8 kelas. Satu kelasnya 40 peserta. Jadi kuotanya terbatas ya Mas? Ya, kuota terbatas. Jadi kami seleksi ada 160 peserta untuk batch 1 dan batch 2. Kemudian batch 3 ini juga hampir menyentuh angka 900 pendaftar. Nah, untuk batch 3 ini ada 7 kelas yang dimana awalnya sebenarnya akan dilanjutkan untuk batch 4 yaitu tanggal 10 sampai dengan Agustus ya. Ini mungkin informasi juga untuk Bapak Ibu peserta diklat yang kemarin sudah mendaftar dan mungkin harapannya nanti saya di batch 4 aja deh. Nah, ini informasi tambahan Bapak Ibu. Karena batch 4 ini yang sedianya untuk 3 kelas di tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus ini digabung di batch 3 ya, karena ada sedikit pergeseran jadwal. Makanya untuk di batch 3 ini jumlah pesertanya lebih banyak. Seperti itu. Nah, tadi terkait dengan latar belakang munculnya diklat ini ya. Nah, mungkin sesuai dengan judulnya, diklat pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini kita ketahui bersama, kita sadari juga bahwa kompetensi lulusan SMK ini masih terdapat kesenjangan
antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang bisa dikatakan juga masih cukup tinggi. Nah, kemudian di satu sisi dunia kerja juga perkembangannya begitu pesat, apalagi kita ini kan juga kalau BBL kan kaitannya dengan teknologi rekayasa ya. Nah, itu mungkin juga salah satu latar belakang yang memunculkan untuk mengadakan pelatihan kurikulum. Nah, kemudian ini juga mungkin menjadi salah satu fokus lembaga kita sesuai dengan visi misi lembaga, yaitu untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing global melalui ikhtiar kita melalui peningkatan pelatihan kurikulum ini. Mungkin itu jawaban pertama. Diskusi ya, ini diskusi ya. Diskusi pertama yang bisa saya jawab. Ya. Selanjutnya dalam proses merancang pelatihan ini Mas Yos, bagaimana penyelenggara ataupun tim PPMPV sendiri melibatkan dunia kerja agar kurikulum yang disusun benar-benar akurat dan tidak ketinggalan zaman? Oh gitu. Biar lebih menarik gitu. Kalau terkait sampai dengan ke industrinya, kita tidak sampai melibatkan ke situ. Tetapi materi-materi ajar yang kita sampaikan ke peserta itu berkaitan dengan misalnya ini ada pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam, kemudian ada implementasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran. Mungkin nanti kalau untuk materi-materinya, karena saya dari sisi pelaksana, mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa ditambahkan oleh Bu Juni seperti itu. Nah, pada intinya kalau misalkan yang diklat kurikulum ini, karena di balai kan ada diklat upskilling juga. Kalau yang diklat upskilling itu memang kita melibatkan industri secara penuh, tetapi kalau untuk pengajarnya diklat kurikulum ini murni dari Widya Iswara yang ada di balai. Ya. Berarti dari diklat pelatihan kurikulum ini tidak melibatkan industri ya untuk pelatihan ini, Pak? Secara langsung pengajarnya, teknisnya. Ya, secara pengajarnya tidak melibatkan industri, tapi materi-materi yang kita sampaikan nanti arahnya ada ke arah untuk yang berbasis dunia kerja. Dari sisi penjaminan mutunya sepertinya matang ya, yang persiapannya. Ya, persiapannya. Sekarang kita penasaran nih Bu Silvi, bagaimana sih materi yang dipelajari peserta di dalam kelas. Sekarang kita beralih ke Bu Juni mungkin ya, Bu Silvi ya Bu Juni. Oke. Ya Bu Juni, dari sisi materi nih, apa saja sih Bu perbedaan substansial atau keunggulan dari materi pelatihan yang sudah diselaraskan ini Bu? Oke, baik. Begini Mbak Ica, Mbak Silvi ya, kalau kita berbicara tentang pelatihan ini ya, yang judul pelatihannya adalah pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja. Tapi saya akan mulai dulu dari awal dulu gitu ya, karena tidak bisa langsung ke tujuan pelatihan itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kurikulum, ya khususnya pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan. Di sini kita akan memulai dulu dari kerangka kerjanya. Kerangka kerja itu kan merupakan pedoman, tuntunan yang di dalamnya ada konsep kan gitu ya. Ada konsep. Jadi yang kita tahu bahwa di sana itu ada kerangka kerja yang diawali dengan DPL, dimensi profil lulusan, kemudian di sana ada juga prinsip pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, kemudian ada di sana kerangka pembelajaran. Beda ya, kerangka pembelajaran dengan kerangka kerja. Kerangka kerja itu semuanya di dalam PM. Nah, biarpun ini berbasis kebutuhan dunia kerja juga diambil dari sana, kan gitu ya. Jadi kalau
8 DPL tadi kita tahu ada beberapa kan. Sebenarnya yang paling penting sekali itu dari yang 8 ini, yang kita tahu di sana ada ketuhanan ya. Dimensi profil lulusan ini ada ketuhanan, kemudian ada keluargaan, ada kemandirian, kemudian di sana ada 4C ya. Ada di sana 4C itu ada critical thinking, ada communication skill, ada collaboration skill kan gitu ya. Kemudian creative skill, dan ada di sana kesehatan. Sebenarnya awalnya ini kan dari profil pelajar Pancasila ya, yang 6 dimensi, tapi ditambahi lagi dengan komunikasi dan kesehatan. Kemudian selanjutnya tadi yang kedua yang saya sampaikan bahwa di sana ada prinsip pembelajaran yang terdiri dari berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau sering kita dengar mindful learning, meaningful learning, kemudian ada joyful learning kan gitu. Kemudian ada lagi yang tiga yaitu pengalaman belajar. Ini yang sangat-sangat penting sebenarnya di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Di sana ada memahami, kemudian ada kemudian ada mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian yang terakhir ada kerangka pembelajaran, yang di dalamnya itu ada pedagogi pembelajaran, kemudian di dalamnya itu ada lagi lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital, dan satu lagi kemitraan pembelajaran. Nah, ini semua di dalam pembelajaran sama dengan diklat yang terdahulu. Hanya saja tujuannya itu lebih diarahkan kepada misalnya menyelaraskan tujuan pembelajaran yang didesain, tadi ke kompetensi kebutuhan dunia kerja gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang desain tadi diarahkan kepada kebutuhan kompetensi dunia kerja. Kemudian yang kedua mengkontekstualisasikan yang saya sebut tadi, prinsip pembelajaran yang 3 tadi, kemudian pengalaman belajar. Nah, di dalam model pembelajaran vokasi kan gitu ya. Jadi sesuai dengan juga kebutuhan dunia kerja. Kemudian nanti ada asesmennya gitu. Nah, asesmennya itu berbasis kinerja dan produk gitu. Kemudian untuk menyusun perangkat pembelajarannya itu RPM-nya itu ya sesuai dengan konsep dari pembelajaran mendalam itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan dari awal. Makanya tadi saya menyampaikannya dari awal gitu ya, konsepnya itu. Kemudian di sana disertai dengan kebutuhan dunia kerja itu sendiri gitu. Saya rasa itu saja. Selanjutnya gimana Ibu Silvi? Ada pertanyaan lain kita dengan Bu Juni karena sangat menarik nih Bu Silvi tentang pelatihan kurikulum ini. Jadi selama Ibu Juni di kelas menghadapi peserta itu ada nggak kira-kira kendala peserta yang kesulitan dalam menerima materi gitu kan Bu? Bagaimana cara Ibu untuk menghadapi peserta yang mungkin ada kendala dalam menerima materi yang Ibu bagaimana berikan? fasilitator Metodenya atau gimana nih kira-kira? Boleh dengan metode atau cara. Kalau kendalanya ada, tapi kalau metode yang di kelas juga ada kan gitu ya. Kalau untuk menyampaikan materinya, metode yang kita lakukan tuh ya yang biasa ya, ada di sana metode diskusi, tanya jawab, brainstorming juga kita lakukan. Kemudian di sana ada kita nanti di akhir-akhir pembelajaran itu yang penting adalah adanya praktek guru model. Bagaimana dia nanti bersimulasi ketika dia di dalam kelas nanti. Nah, karena dia nanti kan tidak hanya membawa dia membawa satu RPM yang didesain mereka secara kelompok, tetapi nanti di sana dikembangkan lagi di sekolah kan gitu. Dan yang paling penting ada satu metode yang benar-benar bisa interaktifnya dapat gitu ya, dapat karakternya dapat, 4C-nya yang saya pembelajaran abad 21 yang 4C tadi kritikalnya dapat ya, critical thinking and problem solvingnya dapat, kemudian komunikasinya dapat, apalagi itu yang sangat penting kan. Kemudian ada lagi kreativitinya, kolaborasi antar mereka. Itu ada satu metode pembelajaran yang sangat bagus sekali, yaitu window shopping gitu. Itu yang gimana tuh Bu, kalau boleh tahu? Window shopping itu memang tidak semua ya. Kadang ada yang mengatakan
berat gitu melakukan itu, tapi saya rasa tidak berat kalau kita mau melakukan, karena itu adalah belanja informasi antar kelompok. Belanja informasi antar kelompok diibaratkan sebuah mall, suatu gerai yang dimana toko-tokonya ada penjualnya. Jadi ada peserta yang menjadi penjual informasi dari kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kelompok yang berkeliling itu akan membeli informasi. Jadi mendapat dari beberapa topik. Jadi dari topik-topik yang ada di dalam pembelajaran mendalam, yang apalagi diarahkan kepada kebutuhan dunia kerja, ini dapat gitu. Dapat semua untuk apalagi kalau tadi DPL-nya ya, di DPL tadi kan ini satu kunci, ada profil lulusan yang nanti ke SMK yang akan nanti diarahkan kepada siswa-siswa yang di tempat mereka bertugas. Jadi di sana mereka bisa dapat soft skill-nya, karakter gitu. Jadi apa yang mereka lakukan di kelas, peserta di kelas ini bisa akan mempraktekannya nanti di tempatnya bertugas ke siswa. Tadi itu berarti strategi atau metode ya Bu Iya, ya. Berarti itu strategi. secara realnya di kelas itu peserta dibagi kelompok gitu ya Bu dalam Iya, pembelajarannya, dibagi tidak hanya kelompok. mendengarkan ceramah atau materi dari fasilitator gitu ya Bu. Iya, sebenarnya pembelajaran itu akan cepat dicapai kalau kita ini kan sekarang meminimaliskan ceramah ya. Tapi bagaimana peserta diklat itu bisa interaktif, berkolaborasi, kemudian mengeksplor gitu, masing-masing Diskusi juga ya. berbagi pengalaman begitu kan antar mereka. Karena mereka kan berasal dari berbagai daerah, kemudian dari mapel-mapel juga yang berbeda. Ini kan diklat campuran ya. Ada yang dari kejuruan juga ada dari gitu kan ya Mas Yos ya. Ya. Dari yang umum, mapel umum. Tapi Nah, porsinya lebih banyak yang mapel kejuruan. iya. Ya, artinya kami sebagai fasilitator harus bisa mengkondisikan itu gitu. Bahwa ini ada ada yang dari mapel umum, ada yang dari kejuruan. Jadi bagaimana memix itu supaya mereka bisa menerima gitu. Berarti dari segi umum dan dari segi kejuruannya ya harus tetap ini kan itu. Iya. Nah itu tadi kan banyak kan Bu dari kejuruan, dari Iya. umum, mix ya. Jadi kendalanya gimana tadi Bu? Oh, tantangannya ada. Tantangannya itu yang pertama itu saya harus merubah mindset guru pertama. Karena mereka kan ini kan yang baru ya, tapi bukan baru. Ini karena baru kan ada judulnya ke dunia kerja. Tapi iya. Jadi mindset mereka ini sebenarnya kenapa? Karena ada DPL ya. Dimensi profil lulusan yang 8 ini mereka kan belum familiar betul ini walaupun tadinya ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Nah, masalahnya yang sering saya dapati kalau saya bertugas ke daerah, kenapa ada terjadi daya serap rendah? Karena si guru mindsetnya merubah siswa itu tidak berdasarkan karakter yang di soft skill yang ada di 8 dimensi ini. Tapi mereka lebih kepada perilaku bagaimana siswanya mungkin agak ngeyel ya, mohon maaf, mungkin yang keluar masuk begitu ya itu. Nah, sebenarnya penilaian sikap itu kan begini ya, DPL itu kan diminta untuk bagaimana lulusan itu dilirik oleh dunia kerja kan gitu. Artinya ini loh 8 dimensi profil lulusan yang akan memang sesuai oleh kebutuhan industri. Tapi ini bukan dari segi kompetensinya ya, tapi dari segi soft skill-nya gitu. Hanya ada kata DPL. Nah, bagaimana si guru itu nanti mereka di akhir pembelajaran di tengah-tengah perjalanan guru itu waktu diklat kan akan merancang suatu RPM ya. Kata RPM ini sebenarnya bukan suatu yang sudah ditentukan ya. Dulu kan RPP, kan ada RPM pembelajaran mendalam dikatakan RPM. Nah, di sana mereka akan menyusun itu gitu kan. Mencontreng ada satu yang di atas paling komponen nomor 1 di atas itu diidentifikasi ada di sana tentang DPL. Ada disediakan menunya 8 sesuai yang saya katakan tadi. Nah, si guru harus mencontreng ini tidak mesti 8, tapi boleh 3, boleh 2, tapi memang benar-benar siswa yang dihasilkan keluar dari gerbang SMK itu adalah siswa yang berkolaborasi, siswa yang kritikal, siswa yang 8 tadi lah ya, yang ketuhanan, yang mandiri gitu. Jadi benar-benar di sini kita harus merubah mindset guru, jangan lagi kepada penilaian sikapnya kepada yang tadi, yang perilaku
yang siswa yang keluar masuk itu diakui guru-guru. Karena saya tanya ke daerah, iya Bu, mereka tertawa memang kami ketika memasukkan nilai itu adalah yang di sana. Padahal yang diharapkan di sini adalah ketika 8 DPL ini dipilih mereka harus actionnya itu di dalam misalnya ada project based learning ini harus diasah gitu sehingga beberapa kali pertemuan siswa ini akan terbentuk daya juangnya misalkan kan gitu ya dengan gagal dan gagal lagi kemudian kemandiriannya tadi bagaimana gitu jadi sesuai DPL tadi memang yang inilah yang diminta oleh Dudi tapi dari segi dari segi karakternya tapi kalau kompetensinya kan tadi yang harus diselaraskan dengan SKKNI kan gitu ya KKNI jadi itu satu kedua itu belumnya peserta diklat belum move on mungkin atau karena dengan SKKNI ini kan mereka belum familiar ya kan gitu KKNI dan SKKNI jadi mereka terbiasa dengan CP capaian pembelajaran makanya kemarin kita di batch 2 apa 1 ya saya itu kita sampaikan ke mereka kalau yang guru umum mapel umum silakan ambil di CP-nya, kemudian yang guru kejuruan silakan berdasarkan SKKNI-nya. Nah, kemudian kendala yang ketiga yang lebih lagi beratnya mereka adalah ketika mereka mengontekstualisasikan seperti yang saya sebutkan tadi SKKNI tadi ke seperti yang saya sebutkan tadi kan ada prinsip pembelajaran nih. Kemudian ada pengalaman belajar di mana mereka memasukkan itu di sintak-sintak yang di misalnya project based learning gitu ya di sintak mana bisa saja memahami itu ada di dalam satu pertemuan kan gitu ya memahami itu kan pengalaman belajar ya bisa saja di pertemuan kedua ada mengaplikasi dan merefleksinya gitu jadi menempatkannya itu agak susah gitu di mana meletakkan prinsip pembelajaran itu berkesadaran itu di mana diletakkan gitu apakah harus 3, 2 gitu kan di mana diletakkan berkesadaran joyful learningnya di mana menggembirakannya di mana gitu bermaknanya di mana gitu itu yang satu kendala yang penting sekali memang menarik ya, ya itu prosesnya tadi ya agak terlalu semangat mungkin ya menjelaskannya mungkin ya. setelah dari Bu Juni kita bisa ke Mas Yosi lagi Yosinya ya. mau kami mau tahu juga nih Mas dari sisi bagaimana pihak penyelenggara dalam hal ini Mas Yosi di tim PPMP untuk memastikan bahwasannya lulusan dari pelatihan diklat kurikulum kita ini memang benar-benar bisa diakui kualifikasinya gitu dan ya. bisa menghadapi dunia kerja. Kalau untuk dari sisi penyelenggara diklat, diklat ini kan 5 hari, ada 55 JP. Kalau untuk dari sisi penyelenggara diklat, ya kami ada tentunya yang pertama kami melalui proses seleksi pendaftar itu kita lihat memang peserta yang pertama mungkin belum pernah melaksanakan diklat di balai karena ini kaitannya juga dengan Itu poin terpentingnya ya terkait dengan pemerataan juga kan supaya semua guru bisa merasakan ya. bisa mendapatkan istilahnya iya, mendapatkan peningkatan kesempatan, kompetensi iya. kesempatan untuk peningkatan kompetensi itu yang pertama menjadi poin kita dalam proses ini seleksi kemudian dalam proses penilaian ketika pelaksanaan diklat ini ada terkait dengan penilaian sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan. Nah ini nanti kami ambil dari pre-tes dan post-tes gitu. Kemudian selain itu ada juga ini sebagai salah satu syarat peserta untuk mendapatkan sertifikat. Ini kami juga memberikan oleh-oleh untuk peserta, ya, oleh-oleh istilahnya ya. Dibawa pulang. Nah, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ke SMK-nya terkait dengan RTL. Nah, rencana tindak lanjut apa yang setelah mereka mendapatkan pelatihan ini, kemudian sekaligus nanti juga sebagai
apa ya istilahnya pertanggungjawaban mereka ke kepala sekolah selaku yang menugaskan dari SMK apa saja yang sudah didapat dari pelatihan itu, dan juga ini juga kembali lagi karena kita sebenarnya dari balai juga tentu tidak bisa menjangkau semua guru SMK yang ada di wilayah kita, karena untuk pelatihan kurikulum ini kami diberikan tugas membidangi di 6 wilayah provinsi. Nah, jadi dengan adanya RTL ini itu tadi juga sebagai alat setelah apa yang guru dapat dari pelatihan ini, harapannya mereka juga bisa mendiseminasikan ke kawan-kawan satu sekolah supaya satu mendapat pelatihan, tetapi guru-guru yang istilahnya belum mendapatkan diklat itu juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang didapat temannya. Kemudian ya setelah mereka melaksanakan RTL itu nanti akan di-upload, kemudian baru peserta yang lolos, yang lulus istilahnya dari nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan di awal tadi baru akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu mungkin kalau dari sisi kelulusan. penyelenggara diklat ya. Oke, terima kasih. Kembali ke Bu Juni kayaknya dia. Siap. Udah berbicara tentang proses pembelajarannya ya Bu, pemberian materi dan segala macamnya. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian materi ini Bu, peserta ataupun peserta diklat gitu, portofolio atau produk apa nih Bu seperti yang akan dihasilkan oleh peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran atau rangkaian materinya Bu? Oke. Tadi saya sudah nyampaikan ya kalau dalam metodenya ada peer teaching gitu ya, praktek mengajar, ada simulasi di mana guru model menampilkan apa yang sudah didesain mereka dulu. Jadi mereka membuat dulu mendesain dulu tujuan pembelajarannya apa, yang di sini berbasis ke dunia kerja tadi ya arahnya. Kemudian mereka membuat modul ajar. Nah, setelah mereka membuat modul ajar, tibalah mereka akan mempraktekkan ini di peer teaching, di mana nanti pengamatnya adalah teman mereka sendiri, dan mereka akan memberikan masukan-masukan di situ. Jadi nanti yang sudah dirancang mereka ini akan mereka kembangkan lagi di tempat mereka bertugas gitu. Tapi boleh nggak ya satu saya kasih tambahan? Boleh Bu, boleh. Boleh ya. Saya sepertinya ini penting sekali untuk mengingatkan guru-guru kita ya, karena ada kata joyful learning. Joyful learning itu adalah menggembirakan kan gitu ya, merupakan salah satu unsur dari prinsip pembelajaran. Nah, sering mindset guru itu adalah ya, saya katakan sering, nanti kurang enak, menganggap itu adalah ice breaking gitu. Sementaranya ice breaking itu adalah mencairkan suasana gitu. Mencairkan suasana ketika aktivitas aktivitas 2 mereka sudah lelah, kita mencairkan suasana kan begitu ya. Tapi kalau di pembelajaran mendalam, joyful learning itu yang menggembirakan itu ketika siswa itu melakukan, misalnya dia ada suatu model pembelajaran yang diikuti yaitu PJBL katakan, biasanya SMK lebih diapakan ya Mas Yos ke SMK itu ya PJBL itu. Nah, ketika dia melakukan suatu project gitu, kemudian dia gagal dan gagal lagi, kan ada gitu ya, gagal dan gagal lagi. Kemudian dia menemukan nih critical thinkingnya dapat, berpikir kritis dapat, pemecahan masalahnya dapat. Nah ini gitu, ini loh hasilnya gitu. Jadi itu yang menggembirakan. Jadi ada tantangan di sana, beda dengan ice breaking ya. Jadi kadang ketika saya tugas di suatu daerah, itu guru itu mengatakan, oh iya Bu, selama ini kami mindsetnya seperti itu, bahwa itu menggembirakan itu adalah ice breaking gitu. Jadi di PM ini yang dikatakan joyful learning itu adalah ada di dalam kegiatan itu tantangan, dan ketika dia berhasil, nah ini nih gitu, gagal dan gagal lagi itu merupakan proses bahwa siswa akan punya daya juang. Nah, ketika dia nanti PKL di dunia kerja atau dia
kerja yang sebenarnya dia sudah tertempa daya juangnya. Inilah yang tadi termasuk juga di dalam DPL tadi, bagaimana 8 tadi itu diasah oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga bisa jadi dunia kerja itu melirik siswa, bahkan meminang ketika dia masih PKL. Nih buat saya nih bisa nih ke industri saya kan gitu ya. Bisa masuk gitu sudah dipinang sebelum siswa itu tamat begitu. Lulus udah langsung direkrut gitu ya, langsung melirik gini. Oh ini bagus nih, karena sudah ada tadi dimensi profil lulusan ini berarti connect dong ke dunia kerja kan gitu. Dari segi soft skillnya gitu ya, itu saya. Tadi produk atau portofolionya tadi peer teaching tadi ya Bu ya. Bisa. Jadi mereka membawa kembali ke tempat tugas itu adalah ya sudah didesain satu RPM gitu, karena kita nggak bisa banyak ya waktunya kan 55 JP ya Mas Yos ya. Jadi mereka hanya membawa satu tapi dengan topik yang berbeda. Nah salah satu yang tadi saya katakan metode itu dilakukan dengan window shopping, itu topik mereka berbeda sehingga mereka memperkaya ilmu. Dari satu meja mereka lanjut ke meja berikutnya sampai berputar nih searah jarum jam sehingga mereka mempunyai banyak ilmu, membeli materi dari berbagai kelompok gitu. Gimana Bu Silvi? Kayaknya menarik ya. Itu tadi memang dari segi pembelajaran oleh Bu Juni. Nah mungkin kita masuk ke pertanyaan ini ya, pamungkas terakhir dari segi ini dulu penyelenggara ya. Dari segi penyelenggara maupun fasilitator, mungkin Mas Yosi bisa menjelaskan seperti apa sih sosok untuk para calon peserta yang diharapkan dari lulusan pelatihan idealnya ini, idealnya sosok gitu. Lulusan idealnya. Mungkin bisa Mas Yosi jelaskan. Ya, baik. Ini pertanyaan dari ibu-ibu aja kan? Yang dari pertanyaan dari netizen nggak ada kan? belum ada. Belum sempat kita tanya ya Bu Silvi. Ya, jadi sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pelatihan kurikulum ini ya, lulusan yang alumni pelatihan kurikulum batch 1 sampai dengan 3 ini ya harapannya setelah mengikuti pelatihan kurikulum ini guru-guru SMK mampu mengontekstualisasikan prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam dalam model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Satu, kemudian peserta diklat mampu mengembangkan asesmen berbasis kinerja produk seperti yang tadi dijelaskan Bu Juni. Kemudian satu lagi mungkin terkait mereka mampu menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam serta selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Itu 3 tujuan atau hasil yang diharapkan dari peserta yang mengikuti pelatihan kurikulum ini. Kalau dari segi fasilitator gimana Bu? Lulusan ideal, sosok lulusan idealnya bagaimana menurut Ibu? Kalau dari fasilitator ya inginnya ketika mereka sudah selesai ini mereka mengimplementasikan benar-benar apa yang mereka dapat dari yang sudah disampaikan fasilitator ketika diklat begitu ya. Kemudian menambah referensi dari yang lain-lain, jangan hanya dari kita saja gitu. Jadi bisa ya yang diharapkan tuh ayo beraction gitu. Jangan setelah kembali ini tidak diimplementasikan gitu. Ya, gitu. Berarti diharapkan juga bisa untuk pengimbasan guru-guru sejawat gitu ya? Boleh. Jadi saya selalu mengatakan gitu. Kalau misalnya saya katakan kalau di dalam diklat ini Bapak Ibu tolong disampaikan, disosialisasikan. Karena tidak semua guru-guru mendapat kesempatan seperti ini. Jadi tolong disosialisasikan. Saya tahu bahwa guru-guru itu tidak semua, mungkin ada yang nggak percaya diri kan gitu ya. Tapi saya insya Allah saya berjanji saya katakan kalau misalnya ada mau sosialisasi silakan hubungi saya jika ada kendala. Karena saya begitu ingin mereka menyebarkan mendiseminasi atau mensosialisasikan itu kepada teman-teman yang ada yang belum pernah sama sekali menerima materi tentang PM ini gitu. Apalagi yang terbaru ini adalah berkebutuhan kepada dunia kerja, selaraskan ya. Mungkin menambahkan lagi juga sisi istilahnya dari
yang bisa digarisbawahi tadi terkait dengan yang disampaikan Bu Juni, selain mungkin peserta juga mendapatkan materi-materi yang didapatkan dari fasilitator, mungkin juga peserta yang ikut ini kan dari 6 provinsi, mereka di situ juga saling berbagi praktik baik, pengalaman di sekolahnya bagaimana, itu juga merupakan salah satu input yang didapat dari peserta diklat ya. Iya benar. Karena setiap daerah mungkin yang mereka alami berbeda-beda ya. Jadi Iya, mereka bisa saling tukar pengalaman mengajar mengajar. mereka, pengalaman mereka terkait dengan keterlibatan dunia kerja misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu input peserta diklat untuk menambah satu pengalaman. Iya. Mereka berkolaborasi ya. Itu penting ya. Iya, penting. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih. Ini yang terakhir jadi ini yang terakhir. Banyak juga nggak apa-apa. Terus ya, tadi udah pemungkas nih, masih ada yang terakhir ternyata. Dari netizen. Ya, ini ya netizennya kita berdua ya. Iya, pesan singkat aja nih Mas Yosi sama Bu Juni kepada calon peserta yang mau mengikuti pelatihan kurikulum ini. Pesan singkat. Siapa dulu? Siapa Bu dulu? Juni nih? dulu Oh, Bu mungkin ya. Juni. Oke. Kalau saya pesannya bagi yang baru mau ikut diklat, merubah mindset dulu. Merubah mindset dulu. Makanya di dalam materi itu ada grow mindset. Saya selalu tekankan itu karena tidak, kadang ada ya mau 1-2 peserta yang, Bu, apalagi ini kan begitu, begini apalagi. Jadi ini kan merupakan tantangan sebenarnya buat mereka. Jadi mereka terkadang berpikir, ya ganti kurikulum begitu ya, masih begitu mindsetnya masih ada 1-2. Jadi memang materi grow mindset ini saya selalu berharap tetap ada di awal untuk merubah pola pikir mereka sehingga mereka mempunyai kemauan yang kuat untuk belajar. Dan ini memang sudah saya praktekkan ketika di batch 1 atau 2 saya lupa, ketika saya menyampaikan itu kemudian dikaitkan dengan pembelajaran mendalam ini, jadi mereka itu tambah semangat gitu. Oh, jangan low bad lah kalau istilahnya, jangan oh begini ada gini ya, ikut tapi begitu melihat masih ada juga keluhan, apalagi ini dulu begini gitu. Jadi satu adalah merubah mindset, dan kedua ayo mencoba, apalagi yang tadi saya katakan kendalanya adalah ketika ada SKKNI gitu tadi mereka kurang familiar. Ayo mari coba yang terbaru itu tadi, kemudian diimplementasikan di kelas dan dikembangkan. Ayo juga lihat referensi lain itu, gitu. Ya. Kalau dari Mas Yosi gimana nih, Mas? Kalau dari saya mungkin yang pertama pesan ya, pesan kan? Iya. Ya. Pesan singkat. Kesan-kesan nggak? Nah, ini agak nggak singkat nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Yang pertama mungkin untuk peserta yang sudah mengikuti, nah, yang nanti akan jadi alumni gitu. Mungkin ya harapannya apa yang sudah didapat dari pelatihan kurikulum selama 5 hari di BBL ini nanti bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing, dan juga mohon untuk diimbaskan ke rekan sesama guru apa yang sudah didapat. Nah, kemudian yang kedua, untuk peserta yang sudah mendaftar tetapi belum terpanggil, mohon maaf. Nah, harapannya jangan patah semangat ya Bapak Ibu, karena seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ternyata antusias dan minat Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan ini cukup besar, tetapi kapasitas atau kuota pelatihan ini terbatas. Tapi kami juga sudah memiliki satu sistem Bapak Ibu, istilahnya untuk peserta diklat yang belum terpanggil itu akan tetap ada riwayat tertulis sebelum pernah mengikuti diklat gitu. Jadi untuk peserta yang sudah mengikuti diklat itu akan terekam pernah mengikuti diklat apa, tanggal berapa. Nah, itu salah satu upaya kita Balai BBL Medan untuk supaya tidak lagi ada istilah SPD ya, spesialis diklat.
spesialis diklat supaya nggak muncul itu ya. Kirain sarjana percaya diri. Itu mungkin jadi untuk peserta yang belum Tantangan juga terpanggil itu ya Pak ya, sama sebagai penyelenggara. diklat BBL juga Untuk Iya. pesertanya. Iya, itu salah satu upaya kita supaya ajas pemerataan. iya, tidak hanya itu aja yang Kita terpanggil. berusaha. Kalau nggak gitu nanti setiap batch ikut dia Bu Iya, Silvi. makanya itu jadi itu tadi. poin terpenting juga. SPD ya. Ada lagi Bu Silvi pertanyaan terakhir lainnya. Ya, terima kasih itu saya pikir itu ya Bu ya. Kami siap dengan Mas Yosi menjawab kalau memang ada. Kalau bisa saya jawab. Closing statement dari Insya Allah. Iya. Sebelumnya kita minta mengucapkan terima kasih Iya, dulu ya kami Bu mengucapkan Silvi. terima kasih kepada Ibu Bu Juni. Ibu Juni, fasilitator kita, dan Mas Yosi sebagai penyelenggara. Harapannya ke depannya BBL bisa lebih baik lagi dalam menjalankan. Amin. Iya. Amin ya Rabbal alamin. Dan tentunya kita juga terima kasih kepada semua sahabat Banglis yang telah menonton podcast kita hari ini ya Bu Silvi. Iya, Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi dan program-program pengembangan kompetensi dari BBPP MPV BBL. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. BBPP MPV BBL komitmen berintegritas tinggi, bebas dari korupsi dan gratifikasi dengan layanan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yel-yelnya ya.